Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama saya Evangelis Kristina. Pada sore hari ini saudaraku yang terkasih, hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat saya dan juga saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apapun yang diucap dari mulut saudara dan saya, Tuhan akan melihat apa di dalam pikiran saudara dan saya. Yang Tuhan lihat, saudaraku yang terkasih, Tuhan bukan melihat jago dan kepintaran saudara, tetapi Tuhan melihat akhlak saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini hamba tergerak hati membacakan Injil Matius 6 ayat 1 dan 2 yang akan saya bahas sedikit. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapakmu yang di surga. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka diuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kemungkinan saudara, banyak orang ketika mereka beribadah di suatu tempat ibadah, mereka melihat kualitas kehidupan seseorang, melihat keadaan di gereja itu, gereja megah, mereka akan memamerkan sesuatu pemberian itu, saudara, dengan melihat keadaan saat itu, supaya dipandang saudara orang, oh ini sponsor yang hebat, ini orang pemberian banyak. Akhirnya saudara, kalau saudara dan saya melakukan satu pemberian, apapun yang ada pada saudara dan saya, berilah dengan hati tulus dan ikhlas. Jangan kita dipandang hingga kita berharap juga derajat kita akan naik dengan kita adanya uang. Uang bukan segala-galanya, tetapi uang butuh segala-galanya. Saudaraku yang terkasih, buat hamba-hamba Tuhan yang ada di mana saja, jangan kita melihat kualitas sponsor kita hebat, sponsor kita banyak, orang ini membayar pepuluhan hebataan, orang ini memberi sedekahnya lebih banyak, membayar segala mereka bisa mereka perbuat. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu kehidupan orang yang ria. Apakah kehidupan kita ria dipandang Tuhan itu akhlak kita? No, tidak, saudaraku yang terkasih. Tetapi yang Tuhan mau buat saya dan saudara, ketika saudara bersedekah, yang tahu itu adalah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, buat saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya saudara dikatakan di ayat 2, saudara sudah mendapatkan apa? Upah, udah mendapatkan amal, tapi amal itu tidak diperhitungkan Tuhan, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersedekah yang ada di dalam kehidupan kita, tidak memandang gedung gereja, tidak memandang kualitas gereja. Jangan kita memandang saudaraku yang terkasih, oh itu pendeta hebat, pendeta dipakai Tuhan sudah kemana-mana. Jangan kita melihat dari luarnya saja yang kita pandang, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita pandang adalah akhlak seseorang hamba Tuhan yang mulia, yang tidak memandang rupa saudara. Tuhan melihat perilaku saudara dan saya. Ketika saudara bersedekah, bukan hanya uang yang bisa saudara sedekah, tetapi saudara juga bisa bersedekah dengan hati saudara buat orang lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita pernah menjualkan nama Tuhan buat nafkah dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, jika kita membuat suatu pelayanan berharap hanya ingin mendapatkan sedekah dari orang lain hingga kita bisa menghidupi kehidupan kita, Tuhan maunya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya dan saudara, Tuhan melihat mandang hati saudara. Tuhan bukan memandang kemegahan gedung saudara. Tuhan tidak memandang kehebatan saudara. Tuhan tidak memandang sedekah uang perpuluhan saudara. Tuhan tidak memandang seberapa banyak yang saudara kasihkan ke bait suci. Ketika tujuan saudara itu hanya ingin mendapatkan satu nama,
Nama yang memberi, nama yang diberi. Saudaraku yang terkasih, sekalipun sehebat apapun mereka itu yang memberi itu yang ke bait suci, tetapi kalau akhlaknya tidak bagus, saudara, orang yang miskin datang, dia tidak memberi apa-apa. Yang dia beri adalah hati yang mulia kepada Yesus. Yang Tuhan pandang, saudara, sudah pasti yang hati mulia, bukan tamak. Saudara jangan hidup tamak, saudara. Sadar, belajar berbagi kasih. Saudara sudah bersedekah, saudara udah dilihat Tuhan itu adalah benar. Tetapi Tuhan tidak pandang itu, saudara. Hanya sebatas pandangan Tuhan, tetapi Tuhan tidak menulis di kitab kehidupan Tuhan bahwa kita tamak, kita nggak benar. Apalagi saudaraku yang terkasih, kenapa hal ini bisa terjadi? Pandemi, saudara, saya menyinggung sedikit. Indonesia adalah bangsa yang sangat hebat, bangsa yang Tuhan pilih, saudaraku yang terkasih. Tapi mari saudara, kita banyak merenung, berbuat pada sumbernya. Saudara, ketika saudara meletakkan kepada sesuatu, marilah letak di pada wadah yang benar. Tulus, ikhlas, bukan untuk mencari nama, tetapi untuk kepentingan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pada sore hari ini, saudara dan saya boleh dipulihkan Tuhan, melihat kehidupan ke depan, ke belakang, di tengah-tengah. Kita mari Tuhan. Saudara, sekarang adalah zaman penyaringan. Tuhan berfirman pada tahun 2019 kepada hamba sendiri pribadi. Tuhan mengatakan, aku akan menyaring umat-umatku di muka bumi, akan kuturunkan sakit sampar. Di pada tahun 2012 bulan 12, saya menegur pendeta besar Yesaya Pak Paryaji. Sehubung saya tidak bisa menegur langsung kepada beliau, saya akan memberi tahu kepada pengerja-pengerja dan juga kepada pendeta yang dekat dengan Pak Paryaji. Ini akan terjadi. Ketika itu masih merenovasi gedung. Gedung ini hanya dipakai cukup aja 3 kali. Habis itu Tuhan kasih res. Saudaraku yang terkasih, saya tidak mengatakan gereja Taberias tidak baik. Gereja Taberias jujur, Yesaya Pak Paryaji adalah utusan Tuhan, karena beliau yang bisa membaptis saya. Saudaraku yang terkasih, siapakah diri saya? Saya latar belakang juga tidak mengenal agama apapun. Saya mencari jalan yang lurus dan benar dalam kehidupan saya. Di pada sore hari ini, saudaraku yang terkasih, bukan hebatnya saudara, bukan hebatnya saya. Mari memotivasi kita benar-benar layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya buat hamba Tuhan, penginjil-penginjil, mari nyatakanlah bahwa Yesus itu adalah Allah satu-satunya di atas bumi, di bawah bumi. Percaya, saudara yang percaya dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan melindungi saudara. Jangan pernah takut dengan takdir, jangan pernah takut. Dunia mengatakan pandemi begini, begono, virus ini, virus itu. Saudara, segala sesuatu kecil bagi Tuhan. Sandarkan hidup saudara penuh, percaya dengan Tuhan, Dia yang berkuasa. Kiranya firman Tuhan di pada sore hari ini menjadi rema buat saudara dan saya. Jadilah akhlak yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum.